Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai menyusun kalimat dan penjumlahan pertukaran melalui soal cerita serta bunga nasional atau bunga puspa nasional Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai menyusun kalimat. Ya, kalau menyusun kalimat ini kita perhatikan dulu dia dari awal sampai akhir. Contohnya nih, seperti ini. Contohnya, Dika taman bibit menanam bunga di. Iya, kita susun dia sehingga yang pertama itu Dika menanam bibit bunga di taman. Ya, contoh kedua. Ibu dapur Mega memasak di membantu. Sehingga kalimatnya menjadi Mega membantu ibu memasak di dapur. Iya, itu dia mengenai menyusun kalimat. Yang kedua, kalau kita lanjut, contohnya nih. Bila ada temanmu yang berbuat salah dan dia meminta maaf, apakah kamu memaafkannya? Ya, itu harus kita maafkan karena memaafkan itu bukanlah suatu perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak baik. Justru kebalikannya, kalau kita saling memaafkan berarti kita sudah berbuat baik di antara sesama kita. Contohnya lagi, misalnya kamu menjatuhkan pot bungamu di rumah. Apalagi pot bunga itu adalah pot bunga kesayangan orang tua. Iya. Bagaimana sikapmu seharusnya? Kamu harus meminta maaf kepada orang tuamu. Tentu jika kamu sudah meminta maaf, orang tuamu tidak perlu marah-marah lagi. Ya, itu dia mengenai contoh sikap meminta maaf. Sikap meminta maaf itu harus kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi mengucapkan maaf jika kamu berbuat salah, ataupun itu bukan kamu yang melakukannya, atau tanpa tidak sengaja harus kamu ucapkan kata maaf. Yang kedua, di dalam melakukan gerakan-gerakan, contohnya ini. Nah, ini dia, ada gerakan-gerakan yang seperti ini. Iya, ini bisa kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dia itu ada gerakan yang mudah dilakukan, ada gerakan yang susah dilakukan. Itu termasuk gerakan seimbang. Mengangkat satu kaki ke atas itu termasuk gerakan seimbang. Melakukan keseimbangan. Gerakan non-lokomotor. Gerakan tanpa berpindah tempat. Yang ketiga kita lanjut mengenai puspa atau bunga puspa nasional Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai bunga puspa nasional Indonesia. Bunga puspa itu ada tiga jenis. Yang pertama puspa. Yang pertama yaitu adalah bunga puspa melati atau disebut bunga puspa bangsa. Yang kedua bunga puspa pesona. Yang ketiga puspa langka. Yang mana itu? Ya, seperti ini. Yang dimana puspa bangsa itu adalah bunga melati atau bahasa Latinnya itu adalah Jasminum sambac atau disebut juga melati putih, yang merupakan salah satu spesies melati yang berasal dari Asia Selatan. Iya, berarti asalnya dari Asia Selatan.
yang dimana bunga melati itu berukuran kecil, umumnya berwarna putih. Petala atau mahkota bunganya selapis atau bertumpuk. Yang kedua, puspa pesona atau bunga anggrek bulan. Bahasa Latinnya itu adalah Phalaenopsis amabilis, yang merupakan salah satu anggrek Orchidacea yang mempunyai ciri-ciri kelopak bunganya lebar dan berwarna putih. Dan yang ketiga, puspa langka, yang dimana puspa langka ini adalah Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, yang dimana Rafflesia arnoldi ini atau Padma raksasa merupakan tanaman endemik Sumatera. Ya, berarti berasal dari Sumatera, dari Indonesia. Merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Iya, berarti asalnya dari Asia Tenggara, tetapi khusus arnoldi ini ada di Indonesia, di Sumatera. Iya, perhatikan. Inilah dia gambarnya. Inilah dia puspa bangsa. Ini dia puspa pesona. Ini dia puspa bangsa, ini dia puspa langka. Ini dia. Dan ini penjelasannya. Yang ketiga, kita lanjut mengenai soal cerita penjumlahan dalam pertukaran penjumlahan dalam soal cerita. Contohnya nih, Ika memiliki 452 karet gelang, lalu kakak memberikan 375 karet gelang. Pertanyaan pertama, hitunglah banyak karet gelang Ika. Iya, kita jumlahkan. Yang pertama itu adalah 452 ditambah 375 sama dengan, bisa kita buat jalannya di sini. 452 ditambah 375 kita jumlahkan. 2 ditambah 5 itu 7. 5 tambah 7 itu sama dengan 12. Yang kita tulis 2 naik 1. 1 tambah 4 5 tambah 3 8. Berarti hasilnya 827. Pertanyaan kedua, hitunglah banyaknya karet gelang yang diberikan kakak. Ya, perhatikan, diberikan kakak dan milik Ika. Berarti kita putar dia. Berarti dua milik kakak itu adalah 375 ditambah 452 sama dengan, bisa kita jumlahkan di sebelahnya juga. 375 ditambah 452 hasilnya 7, 2 naik 1 8. Berarti hasilnya 827. Sehingga 452 ditambah 375 sama dengan 375 ditambah 452 hasilnya 827. Iya, inilah dia mengenai materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak MEM dapat memahaminya dan mengerjakan tugas-tugasnya dan bermanfaat bagi anak-anak MEM semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.